Terkadang, warisan tak selalu membawa keberuntungan. Di balik sebidang tanah dan rumah tua, bisa saja tersimpan janji gelap yang belum lunas. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah rumah di daerah Bandar Lampung dan satu keluarga yang akhirnya menyadari bahwa warisan yang mereka terima bukanlah harta, melainkan kutukan. Nama saya Lisa. Tahun 2013 saya dan keluarga pindah ke rumah warisan kakek saya di sebuah desa kecil dekat Tinsilu. Rumah itu sudah kosong selama 13 tahun, tapi kondisinya masih kokoh. Tapi, dari awal ada sesuatu yang salah. Singkat cerita, hari ketiga tinggal di rumah itu, adik saya Sari mulai sering melamun. Dia duduk di pojok dapur, menatap langit-langit sambil berkata, "Ibu minta air." Dia haus. Kami pikir itu hanya halusinasi anak kecil. Sampai ketika satu malam, saya melihat sendiri ada sesosok perempuan tua berdiri di tengah dapur. Matanya hitam kosong, tubuhnya kurus, serta rambutnya menjuntai sampai lantai. Saya pun mulai menggali informasi dari warga sekitar. Ternyata dulu rumah itu dibangun kakek saya dengan cara yang tidak wajar. Menurut cerita dari warga sekitar, salah satu pekerja yang membangun rumah itu meninggal secara misterius di pondasi rumah. Ada desas-desus dulunya untuk membangun rumah kokoh. Kakek saya menggunakan tumbal. Seorang dukun bilang arwahnya akan menjaga rumah agar tidak runtuh. Tapi kagetnya, jika keturunan si pemilik rumah tidak memberi persembahan, maka arwah itu akan menagih sendiri. Malam demi malam, gangguan makin menjadi. Kami mendengar suara tangisan dari loteng. Adik saya sempat kerasukan, berteriak dengan suara yang bukan suaranya. "Aku haus, mana darahku?" Dan Sari pun akhirnya menghilang selama 2 jam. Saat ditemukan, dia berada di bawah rumah dalam keadaan duduk, dengan mata kosong dan darah di ujung jarinya. Dia bilang, "Perempuan itu bilang aku yang dipilih." Dengan kecemasan kami pun nekat memanggil spiritualis dari Benteng. Ritual dilakukan selama 3 malam. Tapi pada malam terakhir, sesosok perempuan itu muncul, nyata, berdiri di sudut ruang tamu. Dia menunjuk ke arah saya dan berkata dengan lantang, "Kalau bukan anak itu, siapa?" Sambil menatap ke Sari yang sejak 3 hari yang lalu tidak bicara, hanya diam. Spiritualis itu lalu bilang kepada kami, tumbalnya belum lunas dan kami harus memilih meninggalkan rumah ini atau kehilangan 1 jiwa sebagai gantinya. Dan tanpa pikir panjang, kami pun bergegas untuk memilih meninggalkan rumah warisan kakek kami. Kami tinggalkan rumah itu dan sekarang rumah itu kembali kosong. Tapi tetangga bilang, setiap malam Jumat Kliwon lampu rumah itu kadang menyala sendiri. Dan lebih seramnya, suara perempuan menangis terdengar dari dalam rumah yang kami tinggalkan itu. Singkat cerita, Sari sekarang sudah dewasa, tapi kadang saat dia tidur, dia masih sering bergumam. Dia belum kenyang, dia belum puas. Catatan, kisah ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari. Tidak semua warisan adalah berkah, dan jika kamu menerima sesuatu yang tampak terlalu mudah, tanyakan dulu siapa yang membayarnya. Suka kisah seperti ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah gelap yang belum terungkap.